Mbah kesini dari Kalimantan sampai Lampung Timur ini naik sepeda. Iya, naik sepeda. Inilah sepeda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu dari Kalimantan Utara. Dari Tanjung Selor. Selor. Tanjung Selor. Pengen tahu siapa orangnya? Assalamualaikum Mbah. Malam. Mbah, sebelumnya namanya siapa Mbah? Namanya Mbah Bejo. Mbah Bejo, nama asli? Nama asli Mbah Bejo itu. Mbah Bejo. Iya. Mbah Bejo asal dari? Kalau asal usulnya dari Jawa. Dari Jawa. Tinggal di? Tinggal di Kalimantan Utara, Bulungan Tanjung Selor. Mbah kesini dari Kalimantan sampai Lampung Timur ini naik sepeda. Iya, naik sepeda. Inilah sepeda saya. Wih, mantap. Berapa hari perjalanan, Mbak? Kalau perjalanan ya alhamdulillah saya start dari Bulungan Tanjung Selor itu dari bulan 1 tanggal bulan 1 2020. Itu saya tuh udah melingkari Sulawesi dari Kalimantan, dari Kalimantan Utara ke Pontianak. Dari Pontianak lantas saya cari kapal untuk bergeser ke daerah Makassar. Ternyata di situ nggak ada kapal, jadi saya menuju lagi ke daerah Batu Licin, Bamban. Licin. Kalimantan juga dua. Setelah itu saya baru dapat kapal Pak untuk menyeberang ke daerah Makassar, itu di daerah provinsi Baru atau Pangkep. Itu saya turun di situ. Waktu itu kalau nggak salah di bulan 4 di bulan 3 tanggal 29. Setelah itu saya OTW ke melanjutkan perjalanan saya dari kapal ke Makassar, kota Makassar. Setelah ke kota Makassar, saya namanya Weser, silaturahmi dengan saudara ontel saya di situ dari Raja Ontel Makassar. Saya diarahkan untuk saya bertanya kalau saya melingkari Makassar dan Sulawesi dari mana Pak perjalanannya. Lalu saya dituntun dengan komunitas ke komunitas itu sampai ke daerah Halmahera atau Weda. Itu daerah Provinsi mana itu, Mbak? itu provinsi Manado, Maluku Utara. Jauh kali, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Saya setelah sampai situ karena saya mau masuk ke daerah mau bergeser terus melanjutkan ke Ambon, ke Papua sampai ke Maroke itu tidak dibolehkan karena di situ kasih intinya bosnya boyona merah atau corona dengan PSBB ini ada UBM. Jadi saya berjalan ini mencari berangkat sehat pulang sehat, jadi mencari keselamatan. Lantas saya balik kanan itu ke Ambon. Saya langsung menyeberang lagi ke Ambon. Dari Ambon itu saya langsung naik lagi kapal itu bertujuan ke Surabaya. Surabaya saya turun di Tanjung Perak menggunakan kapal Pelabuhan Solo. Itu tuh perjalanan kurang lebih 4 hari 5 malam. Setelah itu saya sampai di Pelabuhan Tanjung Perak. Saya dikondisikan dengan saudara kita juga ontelis dari Kosti Tanjung Perak, yaitu Bapak Eko. Setelah itu saya diarahkan untuk melintasi jalan Pantura. Dari Surabaya itu diarahkan ke Gresik dan Gresik Lamongan lantas ke Wono, Tembang dan sebagainya, sampai ke Kudus, Pati, terus sampai saya alhamdulillah sampai ke ujungnya Pulau Jawa itu di daerah Merak. Ya, setelah di Merak saya intinya kemarin tuh karena nggak ada ketemu dengan komunitas atau community, dan saya emang niat saya itu yang sebenarnya ingin satu rami, tapi alhamdulillah di situ nggak ada yang ketemu. Jadi saya terpaksalah dari Labuan Merak itu menaikin kapal
naikin kapal itu kalau nggak salah Baruna, kapal Baruna Bapak itu. Ya. Ya, Terus saya turun di Pelabuhan Lampung, Bakauni. Bakauni. Ya. Terus barulah ke sini. Dari Bakauni saya lanjut OTW lagi melanjutkan perjalanan saya. Itu lanjut saya sekarang nih posisinya ada di Lampung Timur, dikondisikan dengan komunitas ontel juga, itu di rumahnya Pak Pende. Pande. Iya, Nah, Pande. di rumahnya Pak Pande ini juga komunitas juga. Berkomunitasnya dia independen. Benden. Dan saya juga ketemu juga dengan saudara saya yang pernah ngalamin juga keliling Indonesia, yaitu Iya, saudara kita. Benung. Alhamdulillah saya bisa hadir, bisa menemuin saudara-saudara kita yang udah ngalamin seperti saya. Ya namanya suka duka perjalanan itu pasti ada. Iya, kalau boleh tahu dukanya itu pas seperti apa, Mbah? Ya kalau dukanya kalau namanya sepeda Iya. ya tanjakan. Tanjakan. Nah, tanjakan pasti kita ada capek, ada apa Iya, pasti mendorong pasti toh. itu. Nah, kalau dukanya itu waktu di jalan raya, di jalan datar itu kita goesnya enak sambil bisa melihat keindahan alam. Pow! Gitu. Selain itu ada nggak kayak misal kejadian dirampok atau yang lain gitu, Mbah? Kejahatan. Kejahatan maksudnya. Kejahatan di jalan pernah ada nggak? Alhamdulillah selama saya jalan dari mulai start itu sampai sekarang ya saya nggak minta itu, alhamdulillah saya dijauhkan dengan kejahatan. Jadi aman ya. Aman, Jika belum pernah terjadi apa-apa. jika niat baik pasti Insya jalan Allah. akan baik gitu. Dengan baik. Kalau sekarang ini selepas dari Lampung ini tujuan kemana, Pak? Insya Allah kalau saya dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, ya saya juga minta dukungannya dengan saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia ini. Saya akan titik nolnya nanti kalau nggak ada halangan saya di daerah Banda Aceh atau di Sabang. Sabang luar biasa. Dengan ini saya atas nama Mbak Bejo, umur saya 53 tahun. Saya lahiran saya di daerah Sragen atau Jawa Tengah, Sulu. Nah, inilah saya sosok Mbak Bejo yang akan melingkari Indonesia. Bukan saya melingkari Indonesia ini, saya ingin bersilaturahmi bersama community dan komunitas yang ada di Nusantara ini. Iya. Tapi merokok nggak apa-apa loh, Mbak, santai. Oh, sambil Iya, apa? sambil Ya, ngerokok santai. santai. Sambil makan gitu ya, bercanda. Ini saya kebenaran nih sama Pak Pende nih, luar biasa jamuannya. Mantap lah. Alhamdulillah mantap. Apa yang saya minta dilakukan. Luar biasa. Saya Mbak kangen Bejo sama ini- tiwul, Pak. Nasi tiwul ini luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Juga dilaksanakan apa yang saya minta dilaksanakan. Dia juga kata kan petoring, Pak. Yang penting jangan naik haji. Nah, mudah-mudahan, Pak. Nanti kita bisa naik haji, Pak. Ya. Kalau Ya nggak nanti cukup, dibawain itulah tiwul. Jadi selama di jalan kira-kira pernah ada nggak atau ketemu sama orang yang sama-sama keliling juga? kalau waktu dalam perjalanan saya itu waktu dari apa itu kalau untuk kontel saya nggak ada. Terus Tapi kalau ada sama motor ada. Motor apa itu kalau boleh tahu? Motornya kalau nggak salah Vixen itu anak dari Jawa Tengah, dari daerah Gombong. dia tujuan sama. Tujuan waktu itu ketemu saya di perbatasan, Pak. Di perbatasan intinya mau masuk masih di Kalimantan, itu mau masuk ke daerah Pontianak. Pontianak. Ya dia mau ke tujuan ke Pontianak, saya juga mau ke Pontianak. Tapi dia ready di Pontianak karena dia cita-citanya dia, touring dia hanya ingin sampai Pontianak dari Jawa. Setelah itu juga ya kalau alhamdulillah Pak, saudara-saudara kita banyak dari Kalimantan sampai ke ini. Banyak juga saya kondisikan dari sepeda ontel, dari motor. Terima kasih juga saya saudara-saudara saya yang sudah saya lalui dan sekarang saya tinggalkan. Ya mudah-mudahan yang saya tinggalkan itu mudah-mudahan Yang baik-baik. jadi yang baik-baik, mudah-mudahan jadi
kira-kiranya yang jadi komunitas tuh bener-bener lah berbentuk komunitas, jangan menjadi cuma komunitas tuh hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk Gaya. gaya. Tolonglah kalau berkomunitas tuh gunakanlah berkomunitas, jangan digunakan untuk bergaya. Soalnya bermasuk komunitas itu nggak seperti masuk komunitas, nggak hanya masuk komunitas, kemungkinan juga seperti ada persyaratannya seperti ada kan masuk komunitas itu nggak cuma ada hanya masuk aja, ada ketuanya dan sebagainya gitu. Tapi ya alhamdulillah yang sudah saya lewati, alhamdulillah saudara-saudara kita komunitas, alhamdulillah merespon saya, membantu saya. Berterima kasih untuk BI Blangsak Indonesia yang ada di Kota Makassar, yaitu Bang siapa lupa namanya saya lupa, pokoknya itu aja Intinya, sama Pak Made, iya. Bang Made. Bang Made. Itu yang telah mengaudisikan saya pertama itu di Kota Makassar. Makassar luar Ya. biasa. Kira-kira apa ini kendala di jalan untuk sepeda kira-kira apa, Pak? Kalau untuk di jalan kendala sepeda, selama di jalan ini ya saya bawa peralatan sepeda itu kemarin tuh kayak ban dalam itu ada bawa 15 biji, alhamdulillah udah habis 11. 15 sampai 11. Iya, Banyak juga iya, ya. iya. Pecah atau Ya bocor. Bocor. Bocor tuh kalau ban sepeda Pak, mohon maaf Pak, kalau ban sepeda nggak kayak sepeda motor Pak. Kalau ban sepeda motor bisa ditambel Pak, kalau sepeda ontel ini nggak bisa ditambel. Ya, Kenapa? susah. Sama aja Pak, ditambel nggak lama juga kempes lagi, jadi udah biasa ganti baru. Jadi kalau untuk rantai Pak, alhamdulillah saya ada 8 Pak. Tapi sapan. Ya, rantainya Pak. Ya, kena jalan Pak, yang namanya kadang kakinya masih bisa menggoes, ternyata rantainya nggak mumpuni. Karena buatan manusia juga Pak rantai ini. Kalau perbekalan kayak misal uang atau apa buat makan bekal di itu jalan itu. gimana? Nah, kalau untuk perbekalan saya, satu nih ya modal saya niat dengan tekad. Modal saya dari Kalimantan Utara itu saya hanya membawa uang Rp500.000. Tapi selama saya di perjalanan itu saya belum pernah kelaparan dan belum pernah kehausan. Banyak saudara-saudara Alhamdulillah. kita yang membantu, nggak dari kosti, nggak dari komunitas, nggak dari warga yang telah melihat perjalanan saya. Apabila saya berhenti lagi di sebuah rumah makan atau bagaimana, dia ya berjasa dulu, kemungkinan dia membayar dulu tambah. Sebegitu saya tanya, berapa? Oh Pak, udah dibayar sama bapak itu. Ternyata saya juga sebenarnya nggak kenal. Tapi berhubung karena itu tadilah kemungkinan buat keharuan saya menggunakan sepeda ini murni tanpa ada bantuan, terkecuali tanpa ada sulapan atau naik mobil atau bagaimana, itu belum saya alami. Alhamdulillah, karena emang niat saya goes Pak.